Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan argumentasi dari Guntur Romli berdebat dengan Bung Noel perihal pujian Pak Jokowi pada Pak Prabowo yang hanya dinilai tidak tulus dan syarat kepentingan karena ada Gibran. Dan di sini tentu Bung Noel tidak terima dan akan berdebat dengan Guntur Romli. Akan sangat seru. Nah, bagaimana videonya? Nah, yuk kita simak dulu bareng-bareng. Nah, kalau jadi saya harus ada dua perbedaan. Iya itu makanya dijawab dulu pertanyaan saya. Bentar dulu bentar dulu. Kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempengaruhi, akan menyulitkan PD Perjuangan nggak masuk ke situ? Saya kan harus kasih intro dulu. Ya, oke. Pertama, kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Iya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Betul. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus, karena Siapa? dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi wakilnya oke. Pak Prabowo sekarang. Ya. Sebentar. Oke. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi, wali kota Diprode, 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali, Dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali, luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Oke. Nah, ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya, penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana, saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya. Karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati, ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi pertanyaan saya untuk saat bisa ini PDI bareng dengan Pak Prabowo dan masih Gerindra berada di luar pemerintahan. Ingin kita tegaskan sampai nanti Kongres yang akan datang merumuskan kembali langkah politik berikutnya. Jadi ini nggak ada faktor sama Pak Jokowi. Kalau bilang Ibu Mega, besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor Nggak Pak Jokowi. ada. Jokowi itu nggak ada faktor sekarang. Gitu. Kita tegaskan. Jadi hanya dua yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang, Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada Bu Mega sebab. khawatir dengan Nggak ada lah. nanti adanya soal itu pengkhianatan. nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan. Gitu loh. Itu. Bang Noel, jadi saya kan Pak Prabowo Tekan ngadu. capres, jadi ya capresnya sama saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misal kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PD Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka. Gini, kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda. Gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal, feodal aja. Senang loh.
Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda meyakini bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, enggak mesti begitu ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua jadi gamblang. Menurut relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Okay. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Maksud kami. Ya, gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Gak, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja sih, lu bandel banget sih, Ri. Nggak benar, begitu kan ya? Maksudnya begitu nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan partai. Tegak lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi gitu itulah. Karena itu Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada bersatunya ya? Kalau gitu harusnya. Kalau bicara kita itu mengkoreksi pengkhianatan itu harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu tertulis. Kalau bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau kok keren Jokowi? Berarti yang berkhianat siapa? Jangan dibolak-balik gitu loh. Jangan dibolak-balik karena Jokowi ada pengkhianatan. Berarti gini dong. Berarti begitu kuatnya Jokowi di PDIP. Berarti begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana pelaksanaan? Gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah? 2009 itu batu tulisnya. Itu. Pelaksanaannya 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus diluruskan gitu. Berarti gini. Sehebat gitu Jokowi. Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu loh. Kita kembali lagi nih. Ya itu teman-teman, debat yang merembet kemana-mana antara Guntur Romli dan Bung Noel sampai kepada perjanjian batu tulis. Ya teman-teman, di sini tadi sudah dibantah oleh Guntur Romli. Ya tadi perihal pujian Pak Jokowi pada Pak Prabowo, harus hati-hati Gerindra. Karena ada sosok Gibran yang bisa saja nanti 2029 maju sebagai capres. Dan itu adalah hak politik tentunya. Apalagi mengingat nanti partai bisa mengusung jagoannya masing-masing. Ini tentu akan sangat banyak langkah-langkah politik yang tidak terbaca, tidak terduga. Makanya dikatakan tidak terjamin koalisi permanen itu akan permanen. Apalagi masih sangat jauh ya. Jadi di sini sangat luar biasa ya perdebatannya karena masih menyinggung-nyinggung Presiden Jokowi ya perihal pujiannya pada Pak Prabowo. Dan di sini Guntur Romli menarik ke belakang kisah Pak Jokowi yang didukung habis PDIP tetapi mengkhianati PDIP. Itu menjadi dasar argumentasi daripada Guntur Romli ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.